Jemur dulu atau mandi dulu? Oke, assalamualaikum Kanari Mania. Kembali lagi di channel Omes Kanari. Karena kemarin banyak sekali pertanyaan, Mas, tolong dong bikin tutorial untuk perawatan harian kenari yang bener tuh jemur dulu atau dimandiin dulu. Jadi untuk tutorial kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang rawatan harian yang biasanya saya lakukan ya teman-teman. Jadi tutorial yang saya sampaikan di setiap konten-konten saya adalah hal-hal atau cara-cara yang memang sudah terbiasa saya praktekin dan ada hasilnya. Karena kalau tutorial yang sekiranya saya belum praktekin dan belum ada hasilnya, saya nggak berani bikin konten. Takutnya nanti kontennya konten bodong atau bohongan. Oke, jadi perawatan harian yang biasa saya lakukan seperti ini teman-teman, akan kita bahas. Sebelumnya kita intro dulu. Oke teman-teman, jadi untuk urut-urutannya yang biasa saya lakukan untuk perawatan harian kenari, pertama kali di pagi hari saya keluarkan burung mulai jam setengah 6 pagi atau jam 6 pagi. Itu nanti tergantung cuaca. Kalau memang cuaca agak mendung, biasanya jam 6 baru saya keluarkan. Tapi kalau cuacanya cerah, itu jam setengah 6 sudah saya keluarkan teman-teman, dijemur seperti ini. Jadi sampai kena matahari ya. Karena jam setengah 6, jam 6 biasanya matahari belum muncul. Nanti kita tunggu sampai burung itu kena panas sekitar 15 menit sampai 30 menit di pagi hari, karena panas di bawah jam 7 itu belum terlalu menyengat ya, masih aman untuk burung kenari teman-teman. Kemudian saat penjemuran pagi itu kita kasih jarak 1,5 meter tanpa sekat seperti ini teman-teman ya. Jadi ini burung-burung memang saya biasakan latih di setiap pagi hari untuk mentalnya terbiasa kita trek di pagi hari teman-teman. Selain untuk mengontrol birahi, juga bisa untuk melatih mental. Jadi si burung ini biar mau bunyi meskipun berdekatan dengan burung kenari lain atau di trek dengan kenari lain ya. Karena kalau kita nggak latih seperti ini, nantinya burung-burung kita mentalnya jelek, dan ketika bunyi dia malah birahi, nabrak-nabrak jeruji dan lain-lain. Jadi kalau di pagi hari sering kita latih trek seperti ini, awal-awal mungkin burung akan birahi, nabrak-nabrak, tapi lama-lama burung-burung akan semakin enak, semakin nyaman, bunyi tetap di tangkringan dan nggak birahi lagi ya, nggak terlalu over yang harus nabrak-nabrak jeruji dan lain-lain teman-teman. Jadi itu selain fungsi pertama kita pengembunan pagi hari dan kita sambil trek seperti ini, yaitu selain agar burung memang tetap rajin bunyi dan sehat, yang kedua ngelatih mentalnya dan juga bisa untuk nurunin birahi teman-teman. Kemudian untuk langkah berikutnya setelah muncul panas, tadi kita sempat embunkan beberapa menit. Setelah muncul panas kita mulai taruh di bawah seperti ini teman-teman. Kita ambil untuk pakan, alas, dan juga kita masukin untuk cepuk air untuk mandinya ya. Dan kita kasih jarak kurang lebih sekitar 30 cm sampai 50 cm seperti ini di bawah teman-teman. Memandikan dengan posisi seperti ini tujuannya agar mental burung semakin bagus ya. Jadi untuk burung-burung yang pertama kali mungkin baru dimandikan dalam kondisi seperti ini, dijejer seperti ini dalam jarak dekat, biasanya burung akan gacor ngerek seperti contoh yang panda tersebut ya. Jadi akan gacor ngerek, tapi nanti lama-kelamaan untuk burung yang sudah terbiasa mandi sendiri seperti ini, contohnya si burung ini mentalnya sudah bagus. Jadi ketika burung nanti ketemu dengan burung lain, dijejer, di trek, atau dia mau digantangin, dia tetap mau bunyi teman-teman. Dan bunyinya itu anteng ya, hanya di tangkringan saja, nggak terlalu banyak yang ngeruji-ngeruji dan yang lain-lain teman-teman. Jadi langkah selanjutnya ketika pagi setelah kita keluarkan dari rumah, kita embun. Setelah itu kita kasih jarak antara 1 sampai 2 meter tanpa sekat. Setelah itu setelah muncul panas kita taruh di bawah lantai seperti ini, kita mandikan bareng-bareng bersama-sama dengan cepuk mandi yang seperti ini, yaitu tujuannya agar burung mentalnya semakin bagus dan juga birahinya semakin stabil teman-teman. Setelah selesai mandi, burung bisa segera diteduhkan teman-teman ya. Jadi bisa diteduhkan, kemudian ganti pakan, minum, bila perlu dikasih sayuran ya. Setelah itu bisa digantung seperti ini teman-teman, digantung seperti ini berdekatan, tapi harus disekat ya.
Nah, setelah burung selesai proses seperti tadi, setelah diembunkan, kemudian mandi, ganti pakan, minum, kemudian disekat seperti ini, burung pasti akan rajin bunyi, teman-teman. Nah, untuk memandikan sebenarnya teman-teman nggak perlu setiap hari ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sibuk kerja atau sekolah, kuliah, mungkin nggak bisa mandiin tiap hari, karena mandi itu sebenarnya cukup 2 hari sekali atau 3 hari sekali aja, teman-teman. Nanti bisa disesuaikan waktunya. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya saya akan bikin video tutorial untuk perawatan burung kenari seperti ini bagi yang sibuk sekolah maupun kerja ya. Jadi biar bisa disesuaikan untuk waktunya sehingga burungnya tetap gacor dengan perawatan yang simple, teman-teman. Jadi intinya setelah dimandikan, burung disekat-sekat seperti ini, dikasih di teras, dijejer seperti ini ya, teman-teman. Nanti burung pasti akan mulai rajin bunyi. Oke teman-teman kenari mania, jadi kesimpulannya untuk perawatan harian yang biasa saya lakukan di pagi hari untuk kenari-kenari saya, yaitu pertama di pagi hari kita keluarkan dari rumah, kita embunkan dulu itu antara jam setengah 6 sampai jam 6 pagi. Kemudian setelah kena matahari, dengan artian dijemur dulu, baru setelahnya kita mandikan seperti ini dengan jarak yang seperti ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nanya, kesimpulannya yaitu Mas jemur dulu atau mandi dulu, yaitu jemur dulu, teman-teman. Jemur dulu sebentar, kemudian dimandikan. Setelah mandi seperti ini, kita sambil nunggu dia agak keringan, baru kita nanti angkat ke atas, kita ganti pakan dan lain-lain, kita kasih sayur dan lain-lain, kita sekat, teman-teman ya. Jadi seperti itu, dan hasilnya beberapa burung dari saya, walaupun di rumah juga ternak, ada beberapa yang koncar, contohnya seperti kenari panda kecil ini. Ini yang kita kasih nama pandan alas. Jadi buat teman-teman yang sering nyimak status WA saya maupun di Facebook saya, ini burung yang sering kita gantang. Yang kita beli hanya 250.000, kenari lokal biasa milik orang rumahan, dan akhirnya bisa sering konser di lomba, teman-teman, walaupun baru sebatas lat berlatpes saja ya, belum ke event karena burungnya kecil banget, teman-teman. Oke, jadi semoga ini bisa bermanfaat ya video ini, tutorial ini untuk perawatan harian kita. Nanti kurang lebihnya atau ada pertanyaan lain silahkan masukkan di kolom komentar. Kalau ada kurangnya silahkan dikoreksi dan dibenarkan, teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, salam kenari mania, salam sukses selalu.